Salam dan salam sejahtera kepada saudara dan saudari pada pagi ini. Saya mengucapkan terima kasih berbanyak-banyak kepada Asbisop karena memberi kepercayaan kepada saya untuk membawa renungan pada pagi ini di antara kita. Oleh itu, saudara sekalian, mari kita siapkan hati kita. Mari kita menerima firman Tuhan dengan hati yang terbuka. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Allah yang hidup, yang kami kenal dalam Tuhan kami Yesus Kristus, pada saat ini Tuhan, kami datang kepadamu dan mau mendengar firman-Mu. Tolong Tuhan, memberi pengertian bagi kami dan penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Dan dimanapun kami berada, kiranya kemuliaan hadirat-Mu memenuhi setiap ruang, setiap tempat di mana kami berada. Hamba-Mu yang membawa firman-Mu, tolong urapi hamba-Mu penuhi dengan firman Allah. Kiranya firman-Mu yang kami dengar datang dari Tuhan dengan pengurapan kuasa Roh Kudus dan menyatakan kebenaran dan mendorong kami untuk mengerti, memahami firman-Mu. Berbicaralah Engkau kepada kami ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua katakan, amin. Saudara dan saudara sekalian, mari kita melihat firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Tawarik pasal 20 ayat 1 hingga 37. Mari kita membacanya bersama. 2 Tawarik pasal 20 ayat 1 hingga 37. Kemenangan atas Moab dan Amon, akhir pemerintahan Yosafat. Ayat 1. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meyonim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang Laut Asin, dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan, di muka pelataran yang baru, dan berkata, "Ya Tuhan, Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam syurga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umat-Mu Israel, dan memberikannya kepada keturunan Abraham, sahabat-Mu itu, untuk selama-lamanya?" Lalu mereka mendiami tanah itu, dan mendirikan bagi-Mu tempat kudus untuk nama-Mu, kata mereka. "Bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar, atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini, di hadapan-Mu, karena nama-Mu tinggal di dalam rumah ini. Dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai Engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Sekarang, lihatlah, Bani Amon dan Moab, dan orang-orang dari pegunungan Seir ini, ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, Engkau melarang mereka memasuki negerinya. Oleh sebab itu mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya. Lihatlah, sebagai pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah Engkau wariskan kepada kami. Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini, yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan,
tetapi mata kami tertuju kepadamu. Sementara itu, seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Lalu Yahaziel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah dan berseru, "Camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang melainkan Allah. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Ziz, dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah, di muka padang gurun Yeruel. Dalam peperangan ini, tidak usah kamu bertempur. Hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu. Dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu." Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan, Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Keesokan harinya, pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, "Dengar, hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu, dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya, dan kamu akan berhasil." Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata, sambil berkata, "Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab, dan orang-orang dari pergunungan Seir, yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memunahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu. Tampaklah semua telah menjadi bangkai berhantaran di tanah, tidak ada yang terluput. Lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjara barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian dan barang-barang berharga. Yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka menjara barang-barang itu, karena begitu banyaknya. Pada hari keempat mereka berkumpul di lembah pujian. Di sanalah mereka memuji Tuhan, dan itulah sebabnya orang menamakan tempat itu lembah pujian hingga sekarang. Lalu pulanglah sekalian orang Yehuda dan Yerusalem dengan Yosafat di depan. Mereka kembali ke Yerusalem dengan sukacita, karena Tuhan telah membuat mereka bersukacita karena kekalahan musuh mereka. Mereka masuk ke Yerusalem dengan gambus dan kecapi dan napiri, lalu menuju rumah Tuhan. Ketakutan yang dari Allah menghinggapi semua kerajaan negeri-negeri lain, ketika mereka mendengar bahwa Tuhan yang berperang melawan musuh-musuh Israel. Dan kerajaan Yosafat amanlah, karena Allahnya mengaruniakan keamanan kepadanya di segala penjuru. Yosafat memerintah atas Yehuda. Ia berumur 35 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 25 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Azubah, anak Silhi. Ia hidup mengikuti jejak Asa ayahnya. Ia tidak menyimpang daripadanya dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Hanya bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan. Bangsa itu belum mengarahkan hatinya kepada Allah nenek moyang mereka. Selebihnya dari riwayat Yosafat, dari awal sampai akhir,
Sesungguhnya semuanya itu tertulis di dalam riwayat Yehu bin Hanani yang tercantum di dalam kitab Raja-Raja Israel. Kemudian Yosafat, Raja Yehuda bersekutu dengan Ahazia, Raja Israel yang fasik perbuatannya. Ia bersekutu dengan Ahazia untuk membuat kapal-kapal yang dapat berlayar ke Tarsis. Kapal-kapal itu dibuat mereka di Ezion Geber. Tetapi Eliza bin Dodawa dari Maresa bernubuat terhadap Yosafat. Katanya, "Kerana engkau bersekutu dengan Ahazia, maka Tuhan akan merobohkan pekerjaanmu." Lalu kapal-kapal itu pecah dan tak dapat berlayar ke Tarsis. Demikianlah firman Tuhan. Lewat daripada pembacaan firman Tuhan yang sebentar tadi kita telah baca bersama-sama, maka saya mengambil tema khotbah pada pagi ini, yaitu Allah mengubah masalah menjadi berkat. Mari kita ungkapkan bersama. Allah mengubah masalah menjadi berkat. 2 Tawarik pasal 20 ayat 12b mengatakan, "Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu." Saudara dan saudara sekalian, kita tidak pernah tahu bila masa musuh datang menyerang. Kalau kita tahu, pasti kita bersiap dan berjaga-jaga. Musuh menyerang kehidupan kita tanpa disangka-sangka. Iblis adalah musuh kita, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Iblis selalu berusaha mencari celah dan menunggu waktu yang baik. Inilah yang membuat kita terkejut dan mengalami ketakutan. Raja Yosafat diserang secara tiba-tiba oleh tentara jumlah yang besar. Gabungan 3 pasukan, yaitu tentara Moab, tentara Amon, dan tentara Benyamim. Raja Yosafat menjadi takut. Dalam keadaan sangat terdesak, biasanya orang tidak berpikir secara waras. Selalunya mencari jalan keluar dengan memohon bantuan tertuju kepada manusia atau sesamanya. Ada tertulis, "Cilakalah orang-orang yang pergi ke Mesir, minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada Yang Maha Kudus, Allah Israel, dan tidak mencari Tuhan." Yosafat membuat keputusan yang tepat, yaitu mencari Tuhan dan meminta pertolongan hanya kepadanya, bukan kepada yang lain. Pemazmur berkata, "Tidak kau tinggalkan orang yang mencari Engkau, ya Tuhan." Apa yang dilakukan oleh Yosafat? Marilah kita belajar dari pengalaman Yosafat. Yang pertama, mencari Tuhan. 2 Tawarik pasal 20 ayat 3. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yahuda supaya berpuasa. Yosafat tidak diam sewaktu dia merasa ketakutan. Dia tahu kepada siapa dia memohon pertolongan. Dia mencari Tuhan. Dia tahu bahwa hanya Allah yang dapat menolong hidupnya. Dia tidak mampu menghadapinya sendirian. Dia memberi perintah kepada bangsanya supaya mencari Tuhan
seluruh bangsa Israel mencari Tuhan. Kisah ini mengajar kepada kita bahwa saat menghadapi masalah, tindakan yang harus kita lakukan adalah mencari Tuhan. Kekuatan kita terbatas. Hanya Allah yang dapat memberi pertolongan kepada kita. Sewaktu kita mencari Dia, Tuhan akan memberi pertolongan kepada kita. Apapun masalah kita, sebesar apapun masalah yang mengelilingi hidup kita, mungkin masalah COVID-19, mungkin masalah kesehatan, mungkin masalah keuangan, jangan tinggal dalam ketakutan dengan menangisi, meratapi diri. Mari melangkah keluar dari lingkaran rasa takut dengan mulai mencari Tuhan. Orang Kristen harus mencari Tuhan sewaktu menghadapi masalah. Sebab di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Hanya mengandalkan kekuatan sendiri. Tidak ada jalan keluar. Malah semakin banyak rintangan yang dihadapi. 2 Tawarik pasal 20 ayat 23 mengatakan, lalu Bani Amon dan Moab berdiri menantang penduduk pergunungan Seir, hendak menumpas dan memunahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh. Lihat, Allah membuat musuh-musuhnya saling berperang. Kalau dipikir secara manusia, perkara ini tidak mungkin terjadi. Namun, di waktu kita mencari Tuhan dan menyerahkan masalah kita kepadanya, Allah bertindak. Cara Allah bertindak tidak terselami oleh pikiran kita. Jadi, dalam menghadapi masalah, carilah Tuhan, maka Dia memberikan kekuatan kepada kita. Yesaya 55 ayat 6 berkata, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Saudara dan saudara sekalian, marilah kita mencari Tuhan. Yang kedua, sujud menyembah. 2 Tawarik 20 ayat 18. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yahuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Maksudnya, Raja Yosafat sadar, walaupun dia seorang raja yang mempunyai kemampuan yang terbatas, dia mengakui bahwa kekuatannya sangat terbatas. Dia mengakui hanya Tuhan yang sanggup melakukan mukjizat. Dia percaya bahwa hanya kekuatan kuasa Tuhan yang dapat menyelesaikan. Berharap dan bergantung hanya pada Tuhan. Dia tidak mengandalkan kekuatan dirinya sendiri atau orang lain. Yeremia pasal 17 ayat 5 hingga 8 mengatakan, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Marilah kita merendahkan diri dengan sujud menyembah kepada Tuhan, mengakui kelemahan dan kehinaan kita. Kita terbatas dalam banyak perkara. Marilah kita akui Tuhan dalam segala laku kita, mengizinkan Tuhan menyatakan kuasanya di dalam kelemahan dan kekurangan kita. Saudara dan saudara sekalian, hanya mengandalkan kepada Tuhan memperoleh kemenangan. Yang ketiga,
percaya kepada Tuhan. 2 Tawarik pasal 20 ayat 20. Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tikwa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, "Dengar, hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil." Hati dan pikiran kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Maka kita tetap berdiri teguh. Allah mempunyai banyak cara menolong kita. Allah sanggup menyelesaikan persoalan yang kita hadapi. Dia Yahova Nisi, Tuhan yang memberi kemenangan. Mazmur 20 ayat 7 mengatakan, "Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya." Saudara-saudara sekalian, bulatkan kepercayaan kita kepada Tuhan untuk mencapai kemenangan. Jangan pandang ke kiri dan ke kanan. Pandangan kita terarah hanya kepada Tuhan. Oleh itu, saudara sekalian, mata kita tertuju kepada Tuhan. Yang keempat, menaikkan pujian kepada Tuhan. 2 Tawarik pasal 20 ayat 22. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semerak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, "Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang di pergunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Yosafat mengajak seluruh tenteranya untuk menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan. Sebab Allah bertakhta di atas pujian. Memuji dan memuliakan Tuhan, pertolongan darinya pasti terjadi. Di waktu kita menghadapi perkara yang membuat hati kita gundah gulana, kecewa, susah hati, tertekan, dan sebagainya, jangan lupa menaikkan nyanyian pujian kepada Tuhan. Melalui puji-pujian dari hati yang mengagungkan Tuhan, memuliakan Tuhan, mengistiharkan Tuhan, dan menanjung tinggikan Tuhan, kemuliaan Tuhan turun dan melakukan keajaiban yang luar biasa dalam kehidupan kita, keluarga kita, pelayanan kita, dan masalah kita. Saudara-saudara sekalian, inilah yang dialami oleh Yosafat sehingga mereka memperoleh kemenangan. Ada satu cerita. Ada seorang wanita buta membenci dirinya sendiri karena dia buta. Bukan hanya pada dirinya sendiri, tetapi juga semua orang kecuali kekasihnya. Kekasihnya selalu ada di sampingnya dan menghiburnya. Dia berkata, dia mau berkawin dengan kekasihnya kalau dia dapat melihat dunia. Suatu hari, ada seseorang yang mendermakan sepasang biji mata kepadanya, sehingga dia dapat melihat semuanya, termasuk kekasihnya. Kekasihnya bertanya, "Sekarang kau dapat melihat dunia. Apakah kau masih mahu berkawin denganku?"
Wanita ini tergoncang melihat kekasihnya. Ternyata dia buta. Dia menolak untuk berkawin dengannya. Kekasihnya pergi dengan mengalirkan air mata. Dia menulis sepucuk surat kepada wanita itu. Sayangku, tolong jaga baik-baik mataku. Kisah ini memperlihatkan bagaimana pikiran manusia berubah sewaktu status hidupnya berubah. Hanya sedikit orang yang ingat bagaimana keadaan hidupnya sebelum itu. Dan lebih sedikit yang ingat kepada siapa dia harus berterima kasih. Kalau kita tetap bersandar padanya, apapun yang terjadi, kita akan melihat bahwa dia sudah menyediakan berkat di sebalik setiap ketidakberuntungan kita. Kalau Allah Raja Yosafat telah mengubah masalah menjadi berkat, Allah yang sama yang kita percaya di dalam Yesus Kristus juga mampu melakukan keajaiban kepada kita. Sebab Dia adalah Allah yang setia, yang merencanakan hari depan yang penuh harapan kepada anak-anaknya. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sederhana. Kiranya Engkau yang berbicara di hati kami. Apapun pergumulan kami, apapun masalah kami, apapun yang kami hadapi, kami tahu Tuhan akan melakukan keajaiban. Oleh Tuhan, beri kekuatan bagi kami, supaya pandangan kami hanya tertuju kepadamu. Supaya seluruh hidup kami hanya meninggikan, mempermuliakan nama-Mu. Supaya kami menyadari kami ini terbatas, kami ini tidak punya apa-apa. Sehingga kami mengandalkan hidup kami hanya kepada Tuhan yang kami percaya. Terima kasih Tuhan, karena Engkau melakukan sesuatu yang baik dalam hidup kami. Berkati kami yang telah mendengarkan firman-Mu. Berkati semua yang mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua katakan, amin.